Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mendeskripsikan lumut dan paku. Saya pembaca pertama, Saya pembaca kedua. saya pembaca ketiga. perkenalkan nama saya Al-Farisi. Perkenalkan, nama saya Fitri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridha Tarofi. Lumut berobyata. Lumut adalah tanaman yang pertama kali bisa tumbuh di tempat yang lebat. Tumbuh lumut itu punya kemampuan untuk menolakkan tanah dan bebatuan, sehingga keberadaan lumut bisa menyebabkan terjadinya cukup nutrisi untuk tanaman lain. Bisa tumbuhan dan berkembang ini alasan kenapa lumut disebut sebab vegetasi perintis atau tanaman pelorok bagi tanaman lain untuk tumbuh. Lumut sendiri merupakan tumbuhan yang ukuran kecil, jadi umumnya belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan gunanya secara jelas. Ciri-ciri tumbuhan lumut berobyata. Secara umum lumut memiliki 5 ciri yang harus kamu ketahui yakin. 1. Belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. 2. Akarnya berupa akar semua terdiot. 3. Tidak punya berkas berbentuk dilem dan kleon. 4. Mengalami pengalisi penimbunan keturunan antara fase gametofit, fase penghasil gamet, dan fase sportif, fase penghasil spor. Klasifikasi lumut. Lumut sendiri diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yakni lumut aktif, Hepatitopsida, lumut tanduk, Anthracophysida, dan lumut daun beroksida. 1. Lumut Hepatitopsida. Lumut ini bukan lumut yang tumbuh di dalam hati yang liar. Hepatitida atau lumut hati merupakan lumut dan bentuk tumbuhan lembaran dan bibit. Lumut ini umumnya bertahan hidup dengan menempel pada substrat, salah satunya berupa bebatu dengan bantuan enzimnya. Lumut hati ini bisa ditemukan di habitat yang lembab seperti hutan-hutan tropis dan permukaan sungai atau daunnya. Manfaat lumut hati. Lumut hati ini diketahui berpotensi untuk dimanfaatkan di dunia kesehatan, yaitu mengobati penyakit hepatitis C karena mengandung senyawa antivirus. Selain ini, beberapa lumut hati yang juga diketahui mengandung senyawa aktivator, antifungi, bahkan senyawa lain yang bisa mematikan kanker. 2. Lumut tanduk. Arthropoda. 1. Bentuk tubuh umumnya seperti lembaran. 2. Habitatnya di daerah dengan kelembaban yang tinggi. Manfaat lumut tanduk untuk melindungi pendidikan. Oleh karena itu, lumut tanduk ini biasanya ikut ditambahkan di bagian dasar akuarium. Selain itu, lumut tanduk juga umumnya merupakan tumbuhan pertama yang hidup di suatu lingkungan lembab karena mereka memiliki kemampuan untuk bersimbiosis dengan sianobakteri pengikat nitrogen. 3. Lumut daun. Prosida. Lumut daun melekat di bagian akar pada tempat tumbuhnya. Bentuknya berupa lembaran
ekosistem kita. Salah satunya karena lumut daun bisa berperan buat menangkap dan menyimpan karbon dioksida atau istilahnya karbon sequestration, sehingga bisa meminimalisir pemanasan global. Selain itu, lumut daun juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Tumbuhan paku Petridopta. 1. Tumbuhan paku memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 2. Memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki berkas pembuluh. 3. Pada daun dewasa terdapat bulatan berwarna coklat disebut sorus. Sorus merupakan kumpulan kotak spora yang dibungkus indusium. 4. Perkembangbiakannya secara kawin dan tak kawin yang disebut pergiliran keturunan. Tumbuhan paku Tumbuhan paku dibagi menjadi 4 divisi yang sebagai berikut. Paku telanjang tidak berdaun atau berdaun kecil. Contoh: Rositum nudum. Paku ekor kuda, batang terdapat di dalam tanah, cabang berluas-luas, dan daun reptil menghasilkan spora. Contoh: Equinoctium slacatium. Paku kawat, tumbuhnya seperti rambut atau kawat dan memiliki habitat di daerah pegunungan. Contoh: Lacopodium jartunum. Paku sejati. Sorus berkumpul pada ujung tepi dan terbesar di permukaan daun. Contoh: Adiantum subtil dan Marselia ceranata semanggi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.